Bab 947, Deklarasi Perang. Ketika Suzimo melihat bahwa situasinya sudah diatur, dia memberi isyarat dengan lembut dan menyingkirkan 36 pedang terbang. Tidak peduli apa, pedang terbangnya bukanlah senjata Dharma bawaan. Jika seluruh set diekspos terlalu lama, tidak ada jaminan bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika 36 pedang terbang dikumpulkan bersama, mereka tidak memakan banyak ruang. Memegangnya di telapak tangannya, Suzimo dengan santai mengusap alisnya dan 36 pedang terbang memasuki mata kanannya tanpa suara. Bahkan jika 100 sekte penyempurnaan Anda memenangkan pertempuran penyempurnaan senjata ini, itu tidak berarti apa-apa. Orang yang berbicara itu duduk di depan Helfire Hall. Dia adalah satu-satunya Void Reversion of Helfire Hall untuk perjalanan ini dan gelar Dao-nya adalah Refinement Peak. Semua orang tahu bahwa dengan mengatakan itu berarti Helfire Hall telah mengakui kekalahan. Wajah Dao Being Refinement Peak menjadi gelap saat dia berkata perlahan, dalam pertempuran penyempurnaan senjata antara Grandmaster, tidak ada seorang pun dari 100 Refinement Sect yang bisa menandingi Hall Master kita. Itu belum pasti. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, jika kalian dari Helfire Hall marah, 100 sekte penyempurnaan akan datang mencari kalian setelah pesta teh. Aku hanya takut kamu tidak akan berani menerima tantangan saat itu. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan merasa bersalah. Mereka sangat menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekte yang bisa melampaui penguasa Helfire Hall dalam hal penyempurnaan senjata. Alasan mengapa Suzimo berani mengatakan itu secara alami karena Dao Lord Extreme Fire. Setelah pesta teh, Dao Lord Extreme Fire akan merekonstruksi tubuhnya dan kembali dengan cara yang mendominasi. Mengingat prestasinya dalam penyempurnaan senjata, dia pasti tidak akan kalah dari ketua Aula Helfire Hall. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Dao Being Refinement Peak mencibir. Setelah mengembalikan tripod senjata ke Nangong Ling, Suzimo berbalik dan menatap Dao Lord Lan Yue yang tidak jauh. Senior, hasil dari pertempuran penyempurnaan senjata ini harus jelas. Tolong beri saya teh. Dao Lord Lan Yue sangat tidak mau. Namun, dia secara alami tidak bisa melanggar aturan yang ditetapkan oleh Tousan Kren Sect di depan semua orang. Mengambil napas dalam-dalam, Dao Lord Lan Yue menenangkan diri dan berkata perlahan, berikan tehnya. Tak lama, secangkir teh mistik kelas tertinggi yang mengepul diserahkan kepada Suzimo. Tetua karakteristik Dharma dari Sekte Seribu Bangau relatif ramah terhadap Suzimo dan mengangguk sambil tersenyum. Teh ini paling enak diminum saat hangat. Minumlah dan gunakan roh esensi Anda untuk memahami misteri di dalamnya. Petik 2. Terima kasih, senior. Suzimo menerima mistik tea tingkat tertinggi tetapi tidak meminumnya. Sebagai gantinya, dia membawa cangkir teh dan kembali ke depan 100 sekte penyempurnaan. Minumlah. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Suzimo menyerahkan teh mistik kelas tertinggi kepada Liu Hanyan. Para pembudidaya tergerak. Fokus sebenarnya dari Tousan Kren Tea Party adalah mistik tea. Alasan mengapa semua teladan jiwa baru lahir dari benua tengah berkumpul di sini tidak lain adalah untuk minum secangkir teh mistik. Bahkan mistik tea biasa adalah kesempatan luar biasa di samping kemuliaan yang tak tertandingi. Selanjutnya, hanya ada 5 cangkir teh mistik kelas tertinggi. Tepatnya, sampai saat pesta teh ini, hanya ada 2 cangkir yang tersisa, termasuk yang ada di tangan Suzimo. Tapi sekarang, dia telah memberikan mistik tea kelas tertinggi. Bukankah itu Moling terlalu murah hati? Saat dia muncul sebelumnya, dia memberikan senjata bawaan Dewa Dharma yang disempurnakan. Sekarang, dia bahkan memberikan mistik tea kelas tertinggi. Aku tidak tahan lagi. Aku sudah jatuh cinta padanya. Seorang pembudidaya wanita 1000 bangau berbisik dengan ekspresi tergila-gila. Kultivator wanita lain juga bergumam, saya tidak tahan lagi. Jika saya berada di posisinya, saya akan pingsan karena kebahagiaan saat mistik tea tingkat tertinggi diserahkan kepada saya. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan juga melebarkan mata mereka karena terkejut. Banyak orang memandang Suzimo dan Liu Hanyan dengan ekspresi aneh. Mungkinkah keindahan 100 sekte penyempurnaan sudah diambil? Rusuhan merasa sedikit iri dan kesal. Ekspresi Nangong Ling meredup juga. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa jarak antara dia dan Little Granduncle Master semakin lebar, bahkan di luar jangkauannya. Mungkin, hanya Liu Hanyan yang tahu bahwa Suzimo tidak memiliki perasaan padanya. Jangan terlalu banyak berpikir. Suzimo berkata dengan lembut, Hanyan gagal mengumpulkan rohnya dan akan sulit bagi roh esensinya yang terluka untuk pulih sepenuhnya. Teh mistik kelas tertinggi ini dapat menyembuhkan roh esensinya. Petik 2. Jantung Rusuhan dan Nangong Ling berdetak kencang.
Mereka tahu bahwa Su Zimo mengatakan itu kepada mereka. Namong Ling merasa lega dan tersenyum bodoh. Dia menoleh ke Liu Hanyan dan berkata, itu benar. Setelah kamu minum teh ini, Hanyan, ada kemungkinan besar bahwa esens spirit kamu akan segera pulih. Tapi, kaulah yang memenangkan secangkir teh ini, Grand Dunchle Master. Mata Liu Hanyan merah saat dia tersedak, ini semua berkat kamu bahwa reputasi sekte dipertahankan. Saya tidak cocok untuk minum teh ini. Petik 2. Kau terlalu banyak berpikir. Anda satu-satunya di sekte yang memenuhi syarat untuk minum secangkir teh ini. Petik 2. Su Zimo tersenyum lembut dan meletakkan mistik tea kelas tertinggi di tangan Liu Hanyan. Dia berkata dengan sikap yang tidak diragukan lagi, minumlah. Jangan merasa tertekan. Kata-katanya benar-benar tidak dimaksudkan untuk menghibur Liu Hanyan. Alasan mengapa dia bisa memenangkan kompetisi penyempurnaan senjata sepenuhnya karena trik dan bukan karena keahliannya yang sebenarnya dalam penyempurnaan senjata. Di 100 Refinement Sect, hanya Liu Hanyan yang memenuhi syarat untuk meminum teh ini. Silakan dan minumlah, Little Grand Dunchle Master sudah mengatakannya. Namong Ling membujuk sambil tersenyum. Liu Hanyan masih menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu cangkir mistik tea kelas tertinggi. Jika saya mengambilnya, Grand Dunchle Master tidak akan memiliki apa-apa. Liu Hanyan berkata, Grand Dunchle Master juga berada di alam Naschen Sol. Teh mistik kelas tertinggi ini juga sangat penting baginya. Petik 2. Siapa bilang hanya ada satu cangkir teh mistik kelas tertinggi? Su Zimo tersenyum lembut dan menunjuk ke satu-satunya daun teh hijau yang tersisa di ujung mistik tea tree. Ada cangkir lagi. Ah, Namong Ling dan dua lainnya tercengang sebelum ekspresi mereka berubah. Semua orang tahu bahwa piala yang tersisa adalah untuk pemenang terakhir dari pertarungan antara Paragon, Tuan Sempurna dari Benua Tengah nomor 1. Dengan mengatakan itu, apakah Little Grand Dunchle Master maksud? Namong Ling buru-buru mengirim transmisi suara, paman-paman kecil, jangan gegabah. 100 sekte penyempurnaan telah memenuhi tujuan kami untuk perjalanan ini dan kami tidak perlu menimbulkan masalah. Petik 2. Masalah 100 sekte penyempurnaan telah berakhir, tetapi masalah saya baru saja dimulai. Menepuk bahu Namong Ling, Su Zimo berkata dengan lembut, untuk semua yang akan terjadi selanjutnya, baik Anda maupun 100 sekte penyempurnaan tidak boleh terlibat. Sebelum Namong Ling dan yang lainnya bisa bereaksi, Su Zimo sudah berbalik dan mengatakan kata demi kata, aku akan mendapatkan cangkir terakhir dari teh mistik kelas tertinggi. Kerumunan itu gempar. Deklarasi perang. Itu adalah pernyataan perang yang terang-terangan. Keberanian seperti itu. Duduk di atas tahta, Ye Tiancheng masih tidak bergerak saat dia berkata dengan dingin dengan tatapan membunuh. Guyuran. 9 Wim siap untuk menyerang saat ki iblis melonjak dan rantai raksasa di tubuh mereka mengeluarkan suara yang menakutkan. 8 pelayan wanita yang tersisa di sampingnya memelototi Su Zimo dengan dingin. Akhirnya akan dimulai. Tuan Sempurna Panglan dari Sekte Biduk Surgawi berkata sambil tersenyum saat kilatan dingin melintas di matanya. Dentang. Jian Wuzong tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan segera menghunus pedangnya. Dia memelototi Su Zimo dengan kilatan ganas, bersiap untuk menyerang ke depan setiap saat untuk menghilangkan rasa malunya. Kali ini, dia menggunakan pedangnya terlebih dahulu. Dia tidak mengindahkan nasihat Hang Qiuyu sama sekali. Dia berada di urutan ketiga dalam peringkat fenomena. Meskipun Hang Qiuyu adalah kakak laki-lakinya, dia hanya berada di peringkat ke-8 pada peringkat fenomena 100 tahun yang lalu dan bahkan kalah dari seorang pembudidaya pedang yang tidak dikenal. Dalam hati Jian Wuzong, Hang Qiuyu tidak bisa dibandingkan dengannya. Dentang, 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 suara pedang yang terhunus bergema. Banyak teladan berdiri dengan niat pertempuran yang melonjak. Pertarungan antara Paragon akan segera dimulai. Bab 948, turun. Melihat tampilan belakang Su Zimo, Namong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang dengan ekspresi yang bertentangan. Untuk beberapa alasan, mereka bertiga merasa bahwa kata-kata Su Zimo sebelumnya memiliki arti lain. Mereka bertiga menebak dengan benar. Kata-kata Su Zimo adalah untuk menarik garis yang jelas antara dia dan 100 sekte penyempurnaan. Jika dia bertarung melawan Paragon, dia mungkin tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah untuk 100 sekte penyempurnaan. Betapa sombongnya. Aku akan melihat apa yang terjadi padamu. Kamu pikir kamu siapa? Hanya ada satu cangkir mistik di kelas tertinggi dan kamu pikir kamu bisa mendapatkannya hanya karena kamu mau. Petik 2. Fufu, hanya Tuan Sempurna dari Benua Tengah nomor 1 yang memenuhi syarat untuk memiliki teh mistik kelas tertinggi. Beraninya kau.
Tidak perlu bagi Ye Tiancheng untuk mengatakan apapun, sudah ada banyak teladan jiwa baru lahir yang tidak dapat menahan diri dan menonjol, mengejek dan mengejek. Dalam hati mereka, hanya ada beberapa orang yang bisa menjadi tuan sempurna nomor satu, bagaimana bisa Mo Ling dibandingkan dengan mereka. Selanjutnya, nada suara Suzimo tidak menyenangkan Paragon Naschen Sol. Jika Ye Tiancheng mengatakan sesuatu seperti itu, mereka akan menanggungnya bahkan jika mereka tidak senang. Mo Ling benar-benar tidak dikenal dan hanya menjadi terkenal dalam sebulan terakhir. Kebanyakan pembudidaya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya dan secara alami marah. Paman kecil, bahkan jika kamu ingin mengambil bagian dalam pertempuran Paragon, kamu harus beristirahat dulu. Nangong Ling buru-buru mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan mengingatkan, kamu baru saja berpartisipasi dalam kompetisi penyempurnaan senjata dan pasti telah menghabiskan banyak kekuatan mentalmu. Tidak baik bagimu untuk memulai pertarungan sekarang. Petik 2. Pada saat yang sama, Lord Panglan yang disempurnakan tertawa kecil dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula dia masih muda, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kakak senior, apa maksudmu? Seorang kultivator bertanya. Dewa sempurna Panglan berkata dengan tegas, anak itu baru saja menyempurnakan begitu banyak senjata Dharma bawaan dan menghabiskan banyak energinya. Sekarang dia bergegas untuk menantang Ye Tiancheng, dia pasti mencari kematian. Aku berani bertaruh bahwa dia akan kelelahan sampai mati oleh paragon lain bahkan sebelum Ye Tiancheng bergerak. Seberapa kuat pendengaran Su Zimo? Meskipun suara Lord Panglan yang disempurnakan selembut nyamuk dan tidak berarti di tengah keramaian yang bising, dia bisa mendengarnya dengan jelas. Namun, dia tenang dan tidak keberatan sama sekali. Itu karena situasi yang dikhawatirkan oleh Nangong Ling dan Dewa Sempurna Panglan sama sekali tidak ada. Dia hanya melakukan tindakan untuk penyempurnaan senjata sebelumnya dan tidak mengeluarkan energi sama sekali. Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan berkata dengan suara yang dalam, karena semua orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, sekarang saya akan mengumumkan awal resmi dari pertempuran Paragon. Saat dia mengatakan itu, Su Zimo berbalik dan menunjuk ke Ye Tiancheng yang duduk tinggi dan perkasa di singgasananya, berkata perlahan, turun. Semua orang terkejut. Apa yang sedang terjadi? Apakah itu berarti Mo Ling ingin menantang Tuan Sempurna nomor 1, Ye Tiancheng? Apakah orang ini lelah hidup dan tidak sabar untuk mati? Ye Tiancheng duduk tak bergerak di atas tahta dan menatap Su Zimo dengan dingin dengan jijik. Pada titik ini, dia tidak lagi cemas. Di matanya, Su Zimo sudah menjadi orang mati. Atau lebih tepatnya, dia tidak perlu melakukannya secara pribadi. Hehe, apa lelucon? Kamu pikir kamu siapa untuk menantang tuanku? Petik 2. Dua pelayan di samping Ye Tiancheng menyeringai. Hahaha. Mo Ling ini bahkan tidak tahu aturan pertempuran Paragon dan dia melompat untuk mati. Menarik. Serangkaian tawa meledak dari kerumunan. Oh, meneliti sekelilingnya, Su Zimo bertanya, aturan apa yang ada untuk pertempuran Paragon? Dao Lord Lan Yue berkata dengan suara yang dalam, selain Ye Tiancheng dan Lord Panglan yang disempurnakan yang berada di puncak peringkat fenomena, semua paragon lainnya harus bertarung berpasangan sampai dua pemenang diputuskan. Hanya dengan begitu mereka dapat menantang Ye Tiancheng dan Tuan yang sempurna Panglan. Ye Tiancheng menyeringai. Dengan kata lain, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menantangku. Sambil mengerutkan kening, Su Zimo memandang Dao Lord Lan Yue dan bertanya, jika saya ingin bertarung melawan Ye Tiancheng, saya harus bertarung melawan paragon lain selangkah demi selangkah. Betul sekali, Tuan Dao Lan Yue mengangguk. Kalau tidak, Ye Tiancheng akan kesal sampai mati jika dia ditantang oleh siapa saja. Oh, mengerti. Su Zimo mengangguk dengan ekspresi tenang. Dia melihat sekeliling dan berkata dengan acuh tak acuh, aku akan melumpuhkan Ye Tiancheng sekarang. Siapapun yang ingin menghentikanku bisa datang. Tidak perlu bertarung berpasangan. Siapapun yang tidak bahagia bisa datang padaku kapan saja. Aku akan mengambil semuanya. Kerumunan itu gempar. Apakah dia gila? Dia ingin menekan semua paragon di sini sendirian. Saya pikir dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah dewa yang disempurnakan nomor 1 dan ingin menyapu semua teladan yang ada. Dia benar-benar mencari kematian. Belum lagi pembudidaya lainnya, semua orang dari 100 sekte penyempurnaan tercengang. Paman kecil Tuan pasti gila. Nangong Ling menggelengkan kepalanya berulang kali dan bergumam. Bahkan Ye Tiancheng dan Tuan yang sempurna Panglan tidak akan begitu arogan untuk berani mengklaim bahwa mereka dapat menekan semua teladan yang ada. Tepatnya, selain Leng Rou, Little Fatih, dan yang lainnya yang tahu tentang latar belakang Su Zimo, hampir tidak ada yang hadir terlalu memikirkannya.
Tentu saja, ada beberapa pembudidaya yang mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam dan mempertahankan pendapat mereka. Di antara mereka adalah Hang Qiuyu dari SWOT Sect. Jian Wuzong mengangkat kepalanya dalam tawa dan menggertakkan giginya. Pria itu sangat arogan dan tidak memikirkan apapun tentang para pahlawan dunia. Dia mencari kematian. Belum tentu. Hang Qiuyu menggelengkan kepalanya. Paling tidak, dalam ingatannya, ada monster yang berinkarnasi yang memiliki kekuatan untuk membuat klaim yang begitu berani. Dia tidak akan pernah melupakan orang itu seumur hidupnya. Sosok itu terlalu mengejutkannya di kedua medan perang kuno. Peri Luosue, satu-satunya pengembalian kekosongan di lembah Snowdrift, menatap sosok hijau itu dan bergumam pelan, betapa beraninya. Jika orang ini bukan orang gila, keberaniannya saja sudah cukup untuk memperjuangkan gelar Tuan Sempurna nomor 1. Setelah merenung sejenak, Dao Lord Lan Yue mengingatkannya, dalam pertempuran Paragon, Anda tidak diizinkan untuk bertarung sampai mati atau menargetkan roh esensi. Kerumunan itu gempar. Sudah ada banyak teladan jiwa baru lahir yang tidak bisa menahan diri dan ingin maju untuk melawan Suzimo. Kenyataannya, tidak banyak contoh sekte dan faksi utama di benua tengah yang benar-benar memiliki dendam dengan Suzimo. Namun, pada saat itu, banyak Paragon tergoda. Terlepas dari beberapa yang marah dan ingin memberi Suzimo pelajaran, kebanyakan dari mereka menargetkan harta itu padanya. Hanya bertarung sampai mati yang dianulir untuk pertempuran Paragon. Namun, tidak ada larangan untuk memperebutkan harta milik pihak lain. Jika mereka bisa mengalahkan Suzimo, semua orang bisa memiliki alasan yang sah untuk merebut semua harta Suzimo. Termasuk 36 pedang terbang bawaan yang terungkap sebelumnya. Di mata para pembudidaya saat ini, Suzimo seperti harta karun besar yang menunggu mereka untuk diperjuangkan. Banyak pembudidaya memelototi Suzimo dengan keserakahan yang jelas di mata mereka. Tatapan Suzimo dingin. Merasakan niat Paragon, dia berkata perlahan, juga, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan semua orang. Kamu tidak diperbolehkan bertarung sampai mati dalam pertarungan Paragon, tapi aku sangat kejam. Orang yang akan kulumpuhkan adalah Ye Tiancheng. Sebaiknya jangan mencari masalah jika Anda tidak berhubungan. Bab 949, Penekanan Satu Tangan. Betapa sombongnya, aku sudah kesal dengan sikapmu sejak lama. Sebuah teladan dari Peach Blossom Peak, sekte atas dari benua tengah menonjol dan berjalan ke arah Suzimo, sambil berteriak, saya adalah Tuan Tianliang yang sempurna, ayo. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia merasakan sosok hijau melintas. Bang! Sebelum dia bisa bereaksi, dadanya terkena dampak yang luar biasa dan dia dikirim terbang, memuntahkan darah. Orang itu tergeletak di tanah tanpa bergerak. Meskipun roh esensinya baik-baik saja, tulang-tulang di dadanya hancur oleh pukulan Suzimo dan dia pingsan di tempat karena kesakitan yang tak tertahankan. Paragon Naschen Sol dari Peach Blossom Peak hanya menunjukkan wajahnya dan mengucapkan setengah kalimat sebelum ditenggelamkan di antara kerumunan. Saya mendengar bahwa Anda juga seorang pembudidaya pedang. Saya Yanling dari Sekte Pedang Tak Tertandingi. Tunjukkan padaku jalannya. Seorang pembudidaya pedang bergegas keluar dari kerumunan dan menghunus pedangnya bahkan sebelum dia mendekat. Pedang itu bersinar dengan cara yang sangat dingin. Ketika pedang itu mendekat, pedang itu terbelah menjadi dua dan menusuk mata Suzimo dengan pedang ki yang tajam. Sekte pedang yang tak tertandingi juga merupakan salah satu sekte atas di benua tengah. Teknik pedang mereka dikenal sangat memesona. Pedang Dao yang tak tertandingi ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan rahasia sekte, jika seseorang tertangkap basah, mereka akan mudah terluka. Suzimo menyipitkan matanya. Pada akhirnya, teknik pedang tidak lebih dari teknik ilusi. Meskipun kelihatannya ada dua pedang, pada kenyataannya, hanya satu yang nyata. Suzimo memiliki penglihatan yang menakutkan setelah mengolah mistik klasik of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness sepanjang tahun. Bahkan tanpa menggunakan Illumination Dragon Eye, dia bisa melihat kekurangan dalam teknik pedang. Tanpa menghindar atau mundur, Suzimo mengulurkan jarinya dan menjentikkan dengan lembut ke salah satu pedang yang masuk. Dentang, ujung jarinya bertabrakan dengan pedang. Ada suara benturan logam. Tubuh pedang yang sebenarnya muncul dan pedang itu bergetar. Ekspresi Yanling berubah. Meskipun Suzimo hanya menjentikkan jarinya dengan santai, Yanling adalah satu-satunya yang bisa merasakan kekuatan mengerikan yang dilepaskan. Telapak tangannya robek dan darah menyembur keluar. Yanling tidak bisa memegang pedangnya dan pedang itu terlepas dari tangannya. Tepat saat dia akan mundur, Suzimo telah mengambil kesempatan itu dan bersandar padanya dengan lembut. Yanling merasa seolah-olah sebuah gunung besar telah menabraknya.
Tendon dan tulangnya terasa seolah-olah akan terbelah saat dia dikirim terbang sebelum terbanting keras ke tanah dan pingsan. Dia mengalahkan dua paragon dalam dua gerakan. Swoosh, swoosh, swoosh. 5 sosok lainnya melesat keluar dan mengambil 5 posisi berbeda, berputar di sekitar Suzimo dengan langkah kaki misterius. Mereka adalah teladan dari Sekte 5 Elemen. Ketika pertama kali tiba di Sekte 1000 Bangau, Suzimo memiliki konflik dengan para murid Sekte 5 Elemen. Sekarang Sekte 5 Elemen mendengar bahwa Suzimo ingin menekan paragon yang hadir sendirian, mereka memanggil formasi 5 elemen mereka dan mengelilinginya. Sombong bodoh, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan dalam formasi 5 elemen ini. Sebuah teladan dari Sekte 5 Elemen berkata dengan dingin. Setelah formasi 5 elemen diaktifkan, apapun yang terkait dengan 5 elemen akan melemah tanpa batas, baik itu senjata atau seni dharma. Selanjutnya, saat formasi berubah, kekuatan seni dharma mereka juga akan meningkat. Formasi 5 elemen apa? Merusak. Suzimo mencibir dan menginjak tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Terkejut, kelima paragon itu bergidik dan hampir jatuh ke tanah. Bahkan penyaluran formasi terhenti. Itu adalah celah sekilas yang sulit ditangkap orang lain. Namun, siapa Suzimo? Dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Baginya, pembukaan singkat ini adalah perbedaan antara kemenangan serta hidup dan mati. Sebuah teladan dari Sekte 5 Elemen baru saja menstabilkan dirinya dan akan melanjutkan penyaluran formasi ketika Suzimo tiba dan meraung. Orang itu merasa seolah-olah petir menyambar pikirannya dan dia membeku. Selanjutnya, itu adalah Suzimo yang menahan. Jika tidak, jika Suzimo menggunakan Thunder Celap Kill pada jarak ini, esens spirit orang itu akan terbunuh di tempat. Telapak tangan Suzimo menekan dada orang itu dengan lembut. Jepret, dada orang itu ambruk dan dia memuntahkan darah, pingsan di tempat. Dengan satu orang terluka parah, formasi 5 elemen tidak bisa lagi diaktifkan. Dalam sekejap, Suzimo tiba di depan para pembudidaya Sekte 5 Elemen dan mengirim 4 teladan yang tersisa terbang dengan beberapa pukulan dan tendangan. Di tangannya, paragon sama rapuhnya dengan bayi. Fisik orang itu sangat kuat dan dia menakutkan dalam pertarungan jarak dekat. Kita tidak bisa melawannya dari dekat. Paragon Nas Chen Sol mengingatkan dengan keras. Segera setelah itu, lebih dari 10 teladan menonjol. Namun, mereka tidak mendekati Suzimo dan hanya berdiri jauh, memadatkan seni dharma dan mengendalikan senjata dharma. Astaga, 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 senjata dharma merobek udara satu demi satu. Banyak teladan tidak lagi menahan diri dan menggunakan kartu truf mereka. Bang, ledakan, ledakan, banyak seni dharma turun, menutupi langit dengan kekuatan yang menakutkan. Ekspresi Suzimo tidak berubah saat tangannya terus berubah, membentuk segel tangan yang misterius. Membuka mulutnya sedikit, dia berteriak, "Pa!" Seluruh dunia terdiam dengan seruan Sansekerta itu. Menurunkan kepalanya, Suzimo memiliki ekspresi yang bermartabat dan cahaya Buddha surgawi bersinar dari tubuhnya, menerangi semua makhluk hidup. Itu adalah Daming Dharmic Seal yang dikombinasikan dengan Daming Mantra. Kekuatan segel Dharma sudah mencapai batasnya. Lebih jauh lagi, ini adalah satu-satunya segel Dharmic defensif di antara 6 segel Dharmic Daming, segel pondasi tak tergoyahkan. Banyak seni Dharma turun dan menghilang saat mereka melakukan kontak dengan cahaya Buddha tanpa riak. Banyak senjata Dharma membeku di udara juga, sedikit gemetar dan tidak bisa menusuk. Suzimo tetap tidak tergerak dan menyulap segel Dharma dengan tangannya, menetralkan serangan lebih dari 10 teladan. Ketika para biksu dari 3 biara Buddha besar melihat hal ini, ekspresi mereka berubah saat ketidakpercayaan memenuhi mata mereka. Banyak dari mereka mengenali asal mula segel Dharma. Biasanya, Daming True Sutra sudah lama hilang. Dikatakan bahwa para pembudidaya yang merilis segel Dharma baru-baru ini adalah 2 orang yang muncul 100 tahun yang lalu. Salah satunya adalah puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu dan yang lainnya adalah yang kelima di peringkat fenomena 100 tahun yang lalu. Kemudian, yang terakhir bergabung dengan kuil Dapamara sebagai biksu muda. Tapi sekarang, teknik kultivasi tingkat atas dari biara-biara Buddha ini telah muncul dari tangan kultivator lain. Mempersempit pandangannya, Dao Lord Lan Yue fokus pada Suzimo dan menyapu kesadaran rohnya ke arahnya. Akhirnya, Dao Lord Lan Yue menemukan sesuatu yang salah. Tuan Sekte, ada apa? Dao Lord Lan Yue menggelengkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Dia hanya mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Saat itu, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, Minghan dari Hellfire Hall tiba-tiba menyerbu ke depan dengan ekspresi ganas dan berteriak, "Aku mengerti."
Saya mendapatkannya. 36 pedang terbang tadi bukanlah senjata Dharma bawaan mereka. Su Zimo menyapu pandangannya dan menyihir segel tangan. Sebuah bola api emas telah terbentuk di ujung jarinya dan melayang menuju Ming Han. Api Buddha Dao. Sebelum Ming Han bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat bola api emas terbang di atas. Takut kehabisan akal, dia buru-buru menyulap tombak api neraka dan menusukkannya ke api emas. Bersin. Tombak neraka sangat kecil dan tidak berdaya melawan api emas dan padam seketika. Sebelum Ming Han bisa bereaksi, Su Zimo sudah mendekat dan meraih tenggorokannya, berbisik ke telinganya, "Kamu tahu terlalu banyak." Jepret. Tenggorokan Ming Han dihancurkan oleh Su Zimo. Meskipun roh esensinya masih ada, pecahnya tenggorokannya setara dengan melumpuhkannya. Babak 950, pengepungan fatal. Kata-kata Ming Han tidak menimbulkan banyak kecurigaan. Para pembudidaya yang hadir hanya berpikir bahwa dia menyemburkan omong kosong setelah menderita gangguan karena dia tidak dapat menahan serangkaian pukulan. Kelompok awal Paragon Naschen Soul tidak mundur. Masing-masing dari mereka mengendalikan senjata Dharma dan segel tangan mereka, bersiap untuk menyerang Su Zimo sekali lagi. Swoosh, swoosh, swoosh. Lebih dari 10 teladan jiwa baru lahir berkumpul, siap memanfaatkan situasi. Nih, Su Zimo menyulap segel tangan dan meneriakkan bahasa Sanskerta. Ledakan, cahaya keemasan memenuhi langit. Sebuah telapak tangan emas raksasa merobek cakrawala, menutupi langit saat turun. Pola telapak tangan di telapak tangan emas terlihat jelas dan bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menekan lusinan Paragon Naschen Soul di udara dengan aura agung. Membunuh. Banyak Paragon Naschen Soul menyerang satu demi satu, mengubah senjata Dharma mereka untuk menusuk ke arah telapak tangan emas. Dentang, dentang, dentang. Banyak senjata Dharma menusuk ke telapak tangan dan percikan api terbang kemana-mana. Tidak mungkin mereka bisa mengguncang telapak tangan surgawi dan perkasa itu. Banyak seni Dharma menyerangnya tetapi tidak ada yang terjadi. Itu adalah salah satu dari Daming Dharmic Cells, Immortal Trap Cell. Setelah Su Zimo maju ke alam Naschen Soul, Daming Dharmic Cell diaktifkan dengan esens spiritnya. Ditambah dengan mantra Daming dan tasbih Mingwang, kekuatannya sudah mencapai batasnya. Bang! Ledakan! Ledakan! Telapak emas terus menghancurkan. Menghindari. Banyak pembudidaya melihat bahwa situasinya tidak terlihat baik dan ingin melepaskan diri dari jangkauan telapak tangan emas. Namun, 5 jari telapak tangan emas sudah menekuk dan menutup, seolah-olah mereka membentuk penjara. Segel perangkap abadi bahkan bisa menjebak makhluk abadi sejati. Tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang mencoba melarikan diri, mereka tidak dapat melepaskan diri dari sangkar yang dibentuk oleh 5 jari emas. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Jelas bahwa mereka akan dapat melarikan diri hanya dengan satu langkah lagi. Namun, tidak peduli bagaimana mereka melarikan diri, mereka tidak dapat melepaskan diri dari jangkauan. Lusinan Paragon hanya bisa menonton tanpa daya saat kelima jari terus menutup, menyatukannya dan mengerahkan kekuatan. Mereka semua diperas bersama oleh telapak tangan emas raksasa yang mengekang terus-menerus. Kerumunan terkejut ketika mereka melihat itu. Akhirnya, salah satu Paragon tidak bisa menahannya dan mengeluarkan jeritan histeris dengan ekspresi ngeri. Uff, uff, uff. Di bawah tekanan besar itu, kabut darah keluar dari tubuh banyak pembudidaya dan tulang mereka patah. Satu demi satu, sosok jatuh ke tanah. Meskipun mereka tidak mati, tubuh mereka terluka parah dan akan sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya di masa depan. Dalam sekejap mata, lusinan Paragon Naschen Soul dikalahkan. Semua orang terkejut. The Naschen Souls yang awalnya gelisah berhenti di jalur mereka dan ragu-ragu, tidak berani bergerak maju. Mendominasi, kejam, memutuskan untuk membunuh. Itulah satu-satunya pikiran di benak banyak pembudidaya saat mereka melihat sosok hijau di tengah medan perang. Semua jiwa baru lahir yang naik sebelumnya berakhir dalam keadaan menyedihkan. Lengan dan kaki yang patah sudah dianggap cedera ringan. Beberapa pembudidaya benar-benar lumpuh. Metode dominasinya mengejutkan semua jiwa baru lahir yang ingin memukulnya saat dia jatuh dan memanfaatkan situasi. Tak satu pun dari mereka berani bertindak gegabah sekarang. Bukankah dia seorang pembudidaya pedang? Bagaimana dia tahu seni Dharma Buddha? Seni Dharma apa itu? Sepertinya itu bukan milik 6 biara Buddha. Kenapa begitu menakutkan? Petik 2. Apakah dia benar-benar akan menyapu semua teladan sendirian? Semangat awal kelompok pembudidaya benar-benar ditekan oleh metode gemuruh Su Zimo. Ye Tiancheng duduk di singgasananya dengan ekspresi tenang. Fu, Lord Panglan yang sempurna tersenyum acuh tak acuh dan tidak terganggu.
Metode yang ditampilkan Suzimo saat ini memang kuat dan menakjubkan. Namun, mereka tidak cukup untuk mengancamnya. Selanjutnya, mereka tahu satu hal. Di mata mereka, lusinan teladan jiwa baru lahir yang Suzimo kalahkan bukanlah apa-apa dan dapat ditekan dengan mudah. Itu karena paragon sejati memiliki kebanggaan di hati mereka. Di bawah pengawasan semua orang, teladan sejati tidak dapat diganggu untuk bergabung dengan orang lain. Selain itu, inkarnasi monster seperti dia dan Ye Tiancheng terkenal. Bahkan jika mereka berhasil mengalahkan Suzimo dengan bergabung, itu akan menjadi kemenangan yang tidak adil. Mereka tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Pada saat itu, semua pembudidaya terpana oleh metode tajam Suzimo dan tidak berani maju. Jian Wuzong mencibir dan akhirnya menonjol. Lord Panglan yang sempurna tersenyum ketika dia melihat itu. Kau ingin menantang kami? Ujiannya baru saja dimulai. Jian Wuzong, jangan pergi. Hang Qiuyu mengerutkan kening dan mengingatkan dengan transmisi suara. Jian Wuzong mendengus dan bertanya sebagai gantinya, mengapa? Apakah Anda akan membantu saya mengambil pedang darmik yang mengejutkan, kakak senior? Petik 2. Tidak perlu terburu-buru. Hang Qiuyu berkata dengan suara yang dalam, latar belakang orang ini. Sebelum Hang Qiuyu bisa selesai, dia diinterupsi oleh tawa dingin Jian Wuzong. Kakak senior, saya pikir Anda hanya ingin berdiri dan melihat saya membodohi diri sendiri. Aku akan mengambil kembali pedang yang hilang secara pribadi. Itu bukan urusanmu. Jian Wuzong berkata dengan dingin dan berjalan menuju Suzimo dengan pedang di tangan. Bersiaplah untuk menyerang dan membunuh orang itu dengan segala cara. Ye Tiancheng mengirim transmisi suara tanpa ekspresi. 8 pelayan di sampingnya mengangguk. Yang ketiga di peringkat fenomena, Jian Wuzong, ada di sini untuk membalas dendam atas penghinaan sebelumnya. Terakhir kali, Jian Wuzong tidak menunjukkan kekuatan sejatinya tanpa pedang di tangannya. Ini satu-satunya cara untuk melihat siapa yang lebih kuat. Di tengah diskusi orang banyak, Jian Wuzong berjalan menuju Suzimo selangkah demi selangkah. Dia memegang pedangnya dengan santai dan percikan api muncul saat ujung pedangnya mengiris tanah. Meskipun Jian Wuzong terlihat malas dan penuh dengan celah, tidak ada yang berani meremehkannya. Itu karena tidak ada yang tahu kapan dia akan menyerang. Ketika dia menyerang, itu pasti akan menjadi serangan yang bisa mengejutkan surga. Jarak antara keduanya menyempit terus-menerus. Yang satu pasif sementara yang lain aktif. Udara sepertinya membeku dan menyesakkan. Tiba-tiba, sinar pedang yang menakjubkan muncul dan menusuk tenggorokan Suzimo, tiba seketika. Itu seperti kilat yang merobek langit malam. Itu terlalu cepat. Itulah satu-satunya pikiran di benak semua orang. Banyak paragon secara naluriah berpikir bahwa jika mereka berada di posisi yang sama, mereka tidak akan dapat bereaksi terhadap pedang itu. Bahkan mata Dao Lord Lan Yue berbinar. Seperti yang diharapkan dari ketiga pada peringkat fenomena. Mungkin ada kurang dari 10 Naschen Souls yang bisa bertahan melawan tebasan tunggal itu. Pada saat yang sama, 8 sosok di samping Ye Tiancheng bergerak. Ye Yi memainkan seruling. Suara seruling yang pahit terdengar, sedih dan meresahkan. Ye Si menyebarkan bunga. Kelopaknya jatuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Ye Wu mengipasi kipas lipatnya. Angin menderu dan pasir beterbangan kemana-mana. Sosok pelayan lainnya melintas dan mereka mengeluarkan senjata dharma mereka, menyerang ke depan dengan belati, jarum, dan pedang. Waktu ke-8 pelayan itu sempurna. Mereka menutup semua rute pelarian Suzimo. Tidak ada cara untuk mundur. Pada saat itu, Jian Wuzong baru saja menyerang. Itu adalah serangan yang semua orang harus fokuskan, seolah-olah mereka mendekati jurang maut, tidak ada yang bisa mengalihkan perhatian. Pada saat yang sama, serangan 8 pelayan itu setara dengan mendorong Suzimo ke dalam jurang. Lord Panglan yang sempurna menarik kembali senyumnya. Jika dia hanya menghadapi serangan Jian Wuzong, dia akan mampu bertahan. Namun, bahkan dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera dari pengepungan ini. Bab 951, Merebut Pedang, Serangan Balik. Leng Rou, Little Fatty dan yang lainnya menjadi gugup. Lagi pula, mereka belum pernah melihat Suzimo selama 100 tahun dan mereka tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Leng Rou melihat pedang darmik yang mengejutkan di tangannya dan tiba-tiba merasa menyesal. Jika dia telah mengembalikan senjata Dewa Dharma yang disempurnakan kepada Suzimo sebelumnya, itu mungkin berguna pada saat kritis ini. Tapi sekarang, Suzimo berdiri di tempat, tidak bersenjata dan bertarung dengan tangan kosong. Pedang Jian Wuzong sudah berada di tenggorokannya. Pada jarak ini, sudah terlambat bagi Suzimo untuk mengambil senjata dharmanya dari tas penyimpanannya.
Selanjutnya, 8 pelayan Ye Tiancheng telah mengepungnya dan menutup semua rute pelariannya. Orang yang sombong, mari kita lihat di mana kamu bisa bersembunyi. Ye Jiu berkata dengan penuh kebencian dengan tatapan dingin. Ekspresi kegembiraan melintas di mata Jian Wuzong juga. Dia hampir bisa melihat tenggorokan Su Zimo ditusuk oleh pedangnya saat berikutnya. Hahaha. Tiba-tiba, Su Zimo mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak memekakkan telinga. Jian Wuzong sedikit mengernyit. Dia tiba-tiba menyadari bahwa bahkan dalam menghadapi pengepungan seperti itu, mata Su Zimo dipenuhi dengan ejekan, bukannya panik. Setelah itu, Su Zimo berkata dengan acuh tak acuh, jika aku bisa merebut pedangmu sekali, aku bisa melakukannya lagi. Dia adalah monster terkuat yang berinkarnasi dalam sejarah. Dia tidak berniat menghindari serangan seperti itu. Itu juga tidak perlu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Su Zimo tiba-tiba menyerang. Seluruh lengannya menjadi lemas dan dia melemparkannya keluar dengan bunyi gedebuk, seperti belalai gajah surgawi purba melawan pedang yang masuk. Sebuah kumparan dan gemetar. Ah! Jian Wuzong berseru. Dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan yang berputar dan bergetar sebelum meletus. Telapak tangannya tidak bisa menahan pedang sama sekali. Pedang itu bergetar dan telapak tangannya terkoyak. Darah mengalir dari otot-otot di lengannya. Dalam sekejap, pedang itu terlepas dari tangannya dan direnggut oleh Su Zimo. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi saat mereka berdua bertukar pukulan. Bahkan Jian Wuzong sendiri juga tidak bisa melihat dengan jelas. Semua orang hanya tahu bahwa pedang itu telah berganti pemilik dalam sekejap mata. Tidak ada yang bisa memahami ketakutan di hati Jian Wuzong sekarang. Meskipun pedangnya saat ini bukanlah senjata Dharmic Lord yang disempurnakan, itu masih merupakan senjata Dharmic sempurna yang sangat tajam dan bisa mengiris logam seperti lumpur. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan bahwa seseorang dari alam kultivasi yang sama bisa merebut pedangnya dengan tangan kosong. Metode dan fisik yang kuat seperti itu jauh di luar pemahamannya. Pada saat itu, hanya ada satu pikiran di benak Jian Wuzong. Lari. Dengan pedangnya direnggut, Jian Wuzong tidak ragu-ragu dan meledak mundur. Segera setelah itu, dia merasakan aura yang sangat menakutkan yang menyebabkan kulit kepalanya tergelitik. Su Zimo mengulurkan tangan kirinya dan menyatukan dua jari seperti pedang, menebas ke arahnya dengan santai. Ci, pedang Ki meledak dari ujung jari Su Zimo. Itu putih menyilaukan. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar dan cuaca berubah. Seni pedang pembunuh surga, perampasan pedang dan serangan balik terjadi pada waktu yang hampir bersamaan. Bahkan para pembudidaya di seluruh Mystic Courtyard merasakan niat membunuh yang mengerikan, apalagi Jian Wuzong. Set, kerumunan tersentak. Sungguh pedang Ki yang menakutkan. Selain pedang sekte, apakah ada seni pedang lain di daratan Tianhuang yang menakutkan ini? Saya tahu, Cheng Peng dari sekte biduk surgawi dilumpuhkan oleh pedang Ki itu. Seseorang berseru. Awalnya, Dao Lord Panglan berpikir untuk menonton pertunjukan. Namun, setelah pedang Ki meledak, dia merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Secara naluriah, dia duduk tegak dengan ekspresi muram. Ekspresi Dao Lord Lan Yue sedikit berubah saat matanya menyipit. Dia adalah dewa Dao karakteristik Dharma dan ranah kultivasinya jauh melampaui milik orang lain, dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Jelas bahwa Mo Ling belum melepaskan kekuatan sebenarnya dari pedang Ki. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Dibandingkan dengan Ki pedang ini, serangan Jian Wuzong sebelumnya memucat dibandingkan, seolah-olah dia adalah anak kecil yang mengayunkan pedang dengan liar. Para pembudidaya di samping merasa jantung mereka berdetak kencang. Sangat mudah untuk membayangkan situasi Jian Wuzong saat ini. Seolah-olah dia bisa mencium bau kematian. Pupil Jian Wuzong mengerut saat dia menyulap segel tangan berulang kali. Kekuatan Dharma melonjak dan pedang kekuatan Dharma raksasa terbentuk di antara telapak tangannya. Membunuh. Dengan raungan marah, dia mengayunkan pedang kekuatan Dharmanya dan menebas dengan kejam pada pedang Ki yang masuk. Bersin. Terdengar suara lembut. Itu hampir tidak terdengar. Pedang kekuatan Dharma di tangan Jian Wuzong diiris menjadi dua oleh Ki pedang putih tipis dan menghilang seketika. Namun, pedang Ki tidak berhenti sama sekali dan menusuk ke arah dada Jian Wuzong. Seni Dharma Sekte Pedang tidak bisa bertahan melawan Ki pedang sama sekali. Jian Wuzong memiliki ekspresi ganas dan urat hijau muncul di lehernya, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun pedang Ki mungkin tidak bisa membunuhnya, itu pasti akan menghancurkan tubuhnya begitu memasuki tubuhnya. Dia belum pernah melihat pedang Ki yang begitu menakutkan bahkan di Sekte Pedang. Aku marah. Jian Wuzong mengeluarkan raungan terakhirnya.
Tiba-tiba, tepat saat Jian Wuzong hendak menyerah, tarikan besar di lengannya menariknya kembali. Sosok Jian Wuzong melayang dan dia jatuh ke depan Sekte Pedang. Dalam sekejap mata, dia melihat sosok yang dikenalnya yang melindunginya. Kakak senior, Jian Wuzong tersentak. Hang Qiuyu memilih untuk menonjol ketika dia berada di ambang kematian. Kakak senior, bantu aku membunuhnya. Jian Wuzong berteriak dengan gigi terkatup. Hang Qiuyu tidak menjawab. Dia juga tidak bisa berbicara. Ketika dia berdiri di depan pedang Qi dengan benar, Hang Qiuyu merasakan ketakutan yang penuh dan pantas. Tanpa sadar, butiran keringat muncul di wajahnya. Berdengung, Hang Qiuyu menyerang. Sinar pedang yang menakjubkan muncul. 6 pola Dharma, senjata Dewa Dharma yang disempurnakan. Kemanapun sinar pedang itu lewat, semua kehidupan dalam kehampaan tampaknya tersedot olehnya. Seni pedang tak bernyawa. Seni pedang itu adalah keterampilan rahasia yang disimpulkan oleh master pendiri Sekte Pedang melalui salah satu dari 3 seni pedang kuno dan memiliki kekuatan yang mengejutkan. Dentang, pedang Qi dan ujung pedang bertabrakan. Niat membunuh tanpa akhir memenuhi udara. Kekosongan tempat mereka bertabrakan tampaknya terpotong-potong. Hang Qiuyu bergidik dan terhuyung mundur 3 langkah. Dengan setiap langkah, kakinya tenggelam jauh ke dalam tanah, meninggalkan jejak yang jelas. Qi pedang yang menakutkan akhirnya menghilang. Namun, lengan Hang Qiuyu yang mencengkeram pedangnya masih gemetar tak terkendali. Bahkan dengan senjata darmik bawaannya dan seni pedang tak bernyawa, dia hampir tidak bisa bertahan melawan pedang Qi. Apa asal-usul pedang Qi itu? Yang lebih menakutkan Hang Qiuyu bukanlah pedang Qi. Itu adalah orang yang melepaskan pedang Qi. Setelah melepaskan pedang Qi itu, Mo Ling berbalik dan menghadapi 8 pelayan Ye Tiancheng tanpa berbalik. Dia bahkan tidak melihat mereka sekalipun. Tidak ada yang bisa menandingi kepercayaan dirinya. Alasan sebenarnya mengapa hati Hang Qiuyu tenggelam adalah karena identitas orang itu. Bab 952, Siapa Kamu? Di medan perang, hanya butuh 1 saat bagi Su Zimo untuk merebut pedang dan melepaskan seni pedang pembunuh surga. Pada saat yang sama, serangan dari 8 pelayan telah tiba. Yang pertama tiba adalah seruling Ye Yi. Suara seruling yang menyedihkan dapat mengganggu pikiran para pembudidaya dan bahkan memengaruhi roh esensi mereka. Namun, sangat disayangkan Su Zimo mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan 7 lubangnya sangat kuat, suara seruling tidak dapat mempengaruhi pikirannya sama sekali. Adapun mempengaruhi roh esensinya, itu bahkan lebih mustahil. Suara seruling bahkan tidak bisa menembus lapisan pertahanan yang dipasang oleh manik-manik doa Mingwang. Segera setelah itu, embusan angin kencang menyapu. Jika itu adalah seorang kultivator dengan fisik yang lebih lemah, mereka akan tersapu oleh hembusan angin atau terhuyung-huyung dan terombang-ambing. Namun, sangat disayangkan bahwa fisik Su Zimo kuat dan dia berdiri kokoh di tanah seolah-olah dia berakar. Kelopak bunga Ye Si terbang terbawa angin. 5 pelayan wanita lainnya juga telah mendekat. Saat itu, Su Zimo baru saja merebut pedang dari tangan Jian Wuzong. Berbalik, dia memutar pergelangan tangannya dan pedangnya bergetar. Dia menyambar pedang, menyerang balik dan berputar untuk menebas dengan pedang dalam satu gerakan. Suara mendesing. Melambaikan pedang di tangannya, Su Zimo menebas dengan kejam kehampaan di depannya. Pedang itu menebas dan suara tsunami bisa terdengar. Tepat setelah itu, lautan tanpa batas tampaknya muncul di depan mata banyak pembudidaya. Di tengah laut, ombak melonjak dan berputar tanpa henti, membentuk pusaran raksasa yang bergemuruh dengan kekuatan yang menakutkan. Seluruh ruang tampaknya telah terdistorsi oleh pusaran yang menakutkan. Menggunakan pedangnya sebagai pedang, Su Zimo melepaskan Vortex of the Sea Calming Manual. Set, sungguh niat pedang yang kuat. Teknik pedang macam apa ini? Tampaknya kurang dalam ketajaman pedang Dao. Sebaliknya, tampaknya lebih bermartabat. Petik 2. Gelombang keterkejutan dan keheranan bisa terdengar dari kerumunan. Ada 3 tingkat untuk pedang Dao. Teknik, kekuatan dan niat. Teknik pedang adalah yang paling dangkal dan kekuatan pedang membutuhkan seseorang untuk memahami beberapa aura teknik pedang. Sebelum alam Naschen Soul, pembudidaya paling banyak bisa memahami tingkat kekuatan. Itu karena lapisan terakhir dari niat pedang membutuhkan roh esensi untuk menyalurkan kekuatan Dharma dan mengembangkan maksud dari teknik ini. Kekuatan niat pedang terbaik tidak lebih lemah dari seni Dharma. Lebih jauh lagi, baik itu niat pedang atau pedang, kekuatan teknik pedang akan sangat meningkat setelah dilepaskan dan dapat mempengaruhi pikiran seorang kultivator. Saat ini, seolah-olah banyak pembudidaya menyaksikan pusaran laut besar-besaran. Ketika dia melihat itu, mata Hang Qiuyu melebar dan dia bergidik.
Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, ekspresi kesadaran melintas di matanya, diikuti oleh keterkejutan dan akhirnya ketakutan. Niat pedang. Mendengarkan diskusi di kerumunan, Hang Qiuyu ingin tertawa tetapi tidak bisa. Sikap pertama dari si Calming manual berfokus pada pertahanan. Ruang terdistorsi dengan satu tebasan. Meskipun Su Zimo menebas teknik pedang dengan pedang, tujuannya sama dan kekuatannya mengejutkan. Kelopak yang masuk tersedot ke dalam pusaran, seolah-olah mereka telah kehilangan arah dan mengalir bersama arus. 5 pelayan lainnya baru saja menyerbu ke depan ketika teknik gerakan mereka berhenti dan mereka hampir terseret. Tatapan Ye Jiu seram saat dia maju ke depan meskipun ada tekanan dan melambaikan tangannya. Massa padat jarum perak meledak dari lengan bajunya. Bahkan sebelum mereka tiba, mereka mengeluarkan bau yang menyengat. Racun. Itu adalah langkah akrab yang identik dengan metode pembudidaya sekte racun. Mencibir secara internal, Su Zimo menarik napas dalam-dalam. Tepat ketika jarum racun hendak mencapai wajahnya, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan meraung. Membunuh. Bunuh petir. Ledakan. Suara itu terdengar seperti guntur di telinga 8 pelayan. Yang pertama menderita adalah Ye Yi yang memainkan seruling. Suara seruling terputus seketika. Ye Yi mendengus dan wajahnya langsung pucat. Retakan muncul di serulingnya, itu jelas lumpuh. Selanjutnya, raungan Su Zimo dilepaskan dengan kekuatan paru-parunya dan arus udara besar menyembur keluar dari mulutnya. Jarum racun terhempas oleh nafas Su Zimo. Segera setelah itu, serangkaian sinar pedang yang tiada taranya mengikuti. Riak tampaknya riak melalui kekosongan menuju Ye San dan pelayan lainnya. Manual penenang laut, sikap Ripple. Demikian pula, dia melepaskan niat pedangnya dengan pedangnya. Sinar pedang itu dingin saat mengiris tenggorokan Ye dan Ye San. Pikiran mereka berdua menjadi kosong karena keterkejutan dari Thunder Celap Kill dan terpana di tempat. Pada saat mereka sadar, mereka mendapati diri mereka berputar dan naik ke udara. Mereka bisa melihat mayat mereka sendiri. Mayat mereka tanpa kepala. 2 kepala raksasa dipenggal oleh Su Zimo. Yeba dan Ye Jiu adalah yang paling dekat dengan Su Zimo. Dampak dari Thunder Celap Kill juga yang terkuat. Darah mengalir dari hidung, telinga, mulut, dan mata mereka. Mereka berdarah dari semua lubang. Mereka berdua jatuh dengan kaku ke tanah dan 2 kepala lagi terbang sebelum mereka bahkan bisa menyentuh tanah. Dalam sekejap mata, Ye Liu adalah satu-satunya yang tersisa di antara 5 orang yang bergegas maju. Tubuhnya adalah yang terkuat di antara mereka berlima dan itulah alasan mengapa dia bisa bertahan begitu lama. Namun, saat dia mengucapkan sepatah kata pun, Su Zimo sudah berjalan mendekat dan menebas dengan pedangnya tanpa memberinya kesempatan. Astaga, serangan pedang itu menciptakan tsunami. Ye Liu dikirim terbang oleh serangan pedang saat dia mengangkat pedang melengkungnya. Su Zimo memenggal kepalanya dengan santai. Dari 8 pelayan, hanya 3 yang tersisa. Kalian bertiga, jangan pergi juga. Su Zimo maju dengan pedangnya dan dimanapun pedangnya lewat, riak akan muncul. Mereka bertiga ditelan oleh riak dan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri. Melekat. Dentang. Kedua belah pihak hanya bertukar 3 hingga 4 pukulan. 3 kepala yang memuntahkan darah terbang ke udara dan jatuh ke debu. Ada banyak jiwa baru lahir yang menyerang Su Zimo, tetapi 8 pelayan wanita menderita akibat yang paling tragis. Itu seperti karma. Awalnya, itu adalah salah satu pelayan yang mengambil tindakan dan memenggal kepala Nas Chen Sol. Dia tidak masuk akal dan tidak ada yang berani menjawab. Tapi sekarang, nasib mereka berubah seperti ini. Dikatakan bahwa pembudidaya pedang kejam dan tegas dalam membunuh. Sekarang saya melihatnya secara pribadi, mereka benar-benar memenuhi reputasi mereka. Petik 2. Mo Ling itu terlalu kejam. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana bersikap lembut terhadap wanita. Kerumunan tidak bisa berkata-kata. Kamu siapa? Saat itu, sebuah suara terdengar dari samping, sepertinya mempertanyakan tetapi menekan sesuatu, suara orang itu bergetar. Hang Qiuyu memelototi Su Zimo lekat-lekat dan lengannya yang mencengkeram pedangnya sedikit gemetar saat dia bertanya lagi, siapa kamu? Dia tahu bahwa itu bukan niat pedang tetapi niat pedang. Terlepas dari penerus Divine Phoenix Island, hanya ada satu orang di daratan Tianhuang yang tahu tentang niat pedang itu. Pelindung, bolehkah saya tahu siapa yang mengajari Anda sutra sejati daming? Tolong balas. Para biarawan pembalik kekosongan dari Wisdom, Hollow dan Formless Monasteries berdiri pada saat yang sama dan bertanya dengan keras dengan ekspresi yang tidak bersahabat. Fu. Tiba-tiba, Ye Tiancheng tertawa dan berkata dengan muram,
Apakah kamu pikir kamu bisa menipu semua orang dengan menggunakan pedang sebagai pedang dan menunjukkan niat pedang? Dia adalah nomor satu dari peringkat fenomena, Tuan sempurna nomor satu di benua tengah. Secara alami, metode Su Zimo tidak dapat disembunyikan darinya. Saat itu, Dao Lord Lan Yue berdiri perlahan dan kekuatan penekan turun. Kamu telah menyembunyikan penampilan aslimu. Siapa kamu sebenarnya? Beraninya kau menyamar di pesta teh 1000 bangau. Bab 953, Namaku Su Zimo. Kerumunan tercengang. Semua orang dari 100 sekte penyempurnaan juga tercengang di tempat. Ye Tiancheng, Hang Qiuyu dan para biksu dari sekte Buddha menginterogasi Su Zimo dengan agresif. Saat ini, bahkan Dao Lord Lan Yue menonjol. Selanjutnya, Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi tidak ramah, jelas bahwa dia benar-benar marah. Nangong Ling dan dua lainnya saling bertukar pandang bingung. Bukankah itu penampilan asli Little Granduncle Master? Little Granduncle Master menyembunyikan identitasnya. Apa identitas aslinya dan mengapa dia harus bersembunyi? Leng Rou, Little Fatty dan yang lainnya tampak gugup. Pada saat itu, tatapan semua orang terfokus pada pria berjubah hijau di tengah medan perang. Su Zimo tersenyum dengan tenang dan acuh tak acuh. Dia sudah mengharapkan ini. Pada titik ini, tidak perlu lagi bersembunyi. Tubuh Su Zimo berderak dan otot-otot wajahnya berkedut. Dalam sekejap mata, penampilannya berubah drastis dan dia berubah menjadi seorang kultivator dengan fitur halus. Rambut hitamnya bergoyang dan jubah hijaunya berkibar. Matanya dalam dan tubuhnya memancarkan aura yang begitu kuat hingga bisa membuat orang bergidik. Jantung Hang Qiuyu berdetak kencang dan dia mundur setengah langkah secara naluriah. Matanya dipenuhi ketakutan dan napasnya semakin cepat. Peri Luo Sue dari Snowdrift Valley tersentak tegak dan matanya berbinar. Ah! Tang Yu dari Eliksir yang sekte berseru dengan lembut dan menutup mulutnya dengan cepat dengan kegembiraan di matanya. Wow! Rusuhan berseru dan tertawa kecil. Jadi, Little Granduncle Master sebenarnya terlihat seperti ini. Dia cukup tampan. Ye Tiancheng, Tuan yang sempurna Panglan dan yang lainnya belum pernah melihat Su Zimo sebelumnya dan tentu saja tidak bereaksi. Namun, ada keributan yang tidak biasa di kerumunan. Itu dia. Dia masih hidup. Tanpa disadari, 100 tahun telah berlalu sejak kejadian itu. Tuan Dao Lan Yue mengerutkan kening. Jelas bahwa banyak pembudidaya yang hadir mengenali orang ini. Namun, suara mereka ditekan dan mereka bahkan tidak menyebut namanya. Seolah-olah nama itu telah menjadi tabu. Dao Lord Lan Yue bertanya sekali lagi, siapa kamu? Namaku Su Zimo. Su Zimo mengamati sekelilingnya dengan tenang dan berkata dengan lambat. Seketika, seluruh mistik courtyard menjadi sunyi dan orang bisa mendengar pin drop. Nama itu tampaknya memiliki kekuatan tak terlihat yang dapat menghalangi semua pembudidaya untuk berbicara, bernapas, atau bertindak gegabah. Su Zimo adalah nomor satu dari peringkat fenomena 100 tahun yang lalu, penjelmaan monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia pernah menekan paragon dari berbagai sekte besar di dua medan perang kuno dan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya. Pria ini tidak pernah menderita kekalahan. Dia menciptakan fenomena inti emas yang belum pernah terjadi sebelumnya dan meninggalkan namanya di prasasti fenomena kuno. Banyak pembudidaya mengingat berbagai legenda dari nama itu. Tentu saja, legenda yang paling menakutkan terkait dengan bencana paragon yang pecah di kota fenomena segudang selama pertempuran untuk peringkat fenomena 100 tahun yang lalu. Legenda mengatakan bahwa selama bencana itu, dua ras asing yang berbeda turun dan membantai kota. Mayat berserakan di mana-mana dan darah mengalir seperti sungai, paragon yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Lebih dari setengah paragon di peringkat fenomena sudah mati. Untungnya, orang ini melindungi bagian terakhir dari martabat umat manusia dan melakukan pertempuran berdarah sampai mati. Dalam situasi di mana dia hampir kelelahan, dia berhasil membunuh kedua ras asing. Tentu saja, sekte-sekte dan faksi-faksi utama melarang rincian masalah ini untuk disebarkan di kemudian hari dan banyak pembudidaya yang masih hidup juga sangat merahasiakannya, itu menjadi tabu. Seiring berjalannya waktu, banyak detail tenggelam di sungai waktu. Hal itu akhirnya menjadi legenda. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, tidak ada lagi banyak orang yang menganggapnya benar. Adapun generasi muda, mereka bahkan menganggapnya sebagai lelucon dan tidak pernah menganggapnya serius. Mengabaikan orang lain, Nangong Ling, Ru Xuan dan yang lainnya dari 100 sekte penyempurnaan sudah dipenuhi dengan penghinaan terhadap Su Zimo selama obrolan santai mereka. Namun, banyak pembudidaya yang hadir adalah penyintas yang beruntung yang pernah terlibat secara pribadi. Hang Qiuyu dulu. Itu sama untuk Peri Luo Sue.
Ada orang lain. Hampir semua pembudidaya yang selamat dari bencana maju ke alam Naschen Sol dan menjadi teladan yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini. Di hati paragon ini, nama itu tak terkalahkan dan tabu. Itu adalah peringkat fenomena nomor 1 yang sebenarnya. Sekarang orang ini berada di alam Naschen Sol, dia adalah Lord Sempurna nomor 1. Dia bukan Tuan Sempurna nomor 1 dari benua tengah, tetapi Tuan Sempurna nomor 1 dari daratan Tianhuang. Paman kecil Tuan, dia, Su Zimo. Rusuhan melebarkan mulutnya dengan tak percaya. Mungkinkah legenda saat itu benar? Nangong Ling bergumam pelan, tidak bisa pulih dari keterkejutannya. Liu Hanyan memiliki ekspresi yang rumit. Dia telah lama menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Su Zimo. Namun, dia tidak mengira paman tuan mereka memiliki latar belakang yang begitu kuat. Tampaknya ada penjelasan untuk semuanya saat ini. Su Zimo kemungkinan besar satu-satunya orang yang bisa memiliki keberanian untuk berteriak pada Ye Tiancheng untuk turun. Su Zimo adalah satu-satunya yang bisa mengalahkan Jian Wuzong yang berada di peringkat ketiga di Phenomenon Ranking dengan sangat buruk sehingga yang terakhir bahkan tidak bisa menarik pedangnya. Su Zimo adalah satu-satunya yang bisa menghadapi semua teladan yang ada sendirian. Tidak heran, Liu Hanyan melihat ke arah Leng Rou dan yang lainnya yang tidak jauh. Dia akhirnya mengerti mengapa Su Zimo ingin menonjol dan membantu Leng Rou dan yang lainnya untuk menahan tekanan besar dari Ye Tiancheng dan Dao Lord Lan Yue. Dao Lord Lan Yue menyipitkan matanya dengan ekspresi yang bertentangan. Mengingat statusnya, dia secara alami tahu semua yang terjadi di Myriad Phenomenon City 100 tahun yang lalu. Tidak peduli apa, Tousan Krensek berhutang budi kepada Su Zimo untuk pertempuran 100 tahun yang lalu. Atau lebih tepatnya, semua sekte dan teladan yang bertahan 100 tahun yang lalu berhutang budi pada Su Zimo. Namun, situasi Su Zimo rumit. Pria ini telah menyinggung banyak sekte super, istana kaca, sekte esensi kekacauan, dan istana guntur angin, semuanya ingin membunuhnya. Selanjutnya, orang itu mengolah teknik kultivasi iblis. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu apakah dia manusia atau iblis. Sebagai penguasa sekte Seribu Bangau, Dao Lord Lan Yue ragu-ragu tentang bagaimana menghadapi orang ini. Tidak ada keadilan dalam membunuhnya. Namun, jika dia tidak terbunuh, itu sama dengan menyinggung beberapa sekte super. Seketika, Dao Lord Lan Yue terdiam juga. Ini adalah pemandangan aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nama itu mengejutkan seluruh mistik courtyard menjadi hening. Kakak senior, apa yang kamu tunggu? Naik dan bunuh orang ini untuk membantuku menghilangkan rasa maluku. Tidak dapat menahannya, Jian Wuzong mendorong Hang Qiuyu. Hang Qiuyu memelototi Su Zimo dengan ekspresi gelap tanpa mengatakan apapun. Jian Wuzong menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian, seni pedangnya itu tidak bisa dilepaskan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Kakak senior, bantu aku membunuhnya. Diam. Hang Qiuyu berbalik dan menamparkan Jian Wuzong dengan keras. Jian Wuzong tercengang karena pukulan itu. Dengan tatapan dingin, Hang Qiuyu memelototi Jian Wuzong dan memerintahkan dengan dingin, "Nyahlah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Apa kau tahu siapa dia? Kakak senior, apakah kamu takut?" Jian Wuzong tertawa terbahak-bahak. Apa yang terjadi 100 tahun yang lalu hanyalah rumor yang tidak berdasar. Memikirkan bahwa Anda akan ditakuti oleh seseorang yang namanya dibesar-besarkan. Hahaha. Isu. Hang Qiuyu menjawab dengan dingin, semuanya benar. Bagaimana Anda tahu? Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Jian Wuzong tidak bisa melanjutkan. Dia tiba-tiba teringat bahwa Hang Qiuyu berada di peringkat ke-8 pada peringkat fenomena 100 tahun yang lalu dan secara pribadi telah mengalami segalanya di kota fenomena segudang. Bab 954, Anda tidak diizinkan menggunakannya kecuali saya mengizinkannya. Hang Qiuyu menatap Su Zimo yang tidak jauh darinya dengan ekspresi yang bertentangan. Meskipun mereka hanya bertukar setengah gerakan, dia tahu bahwa perbedaan di antara mereka bahkan lebih besar dari sebelumnya. Pada saat itu, ketika nama Su Zimo disebut, Hang Qiuyu menyadari bahwa dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyerang pria ini lagi. The Void Reversion of Sword Sect menyipitkan matanya dan bertanya dengan kilatan dingin, apakah dia benar-benar sekuat rumor yang dikatakan? Iya, Hang Qiuyu menjawab dengan tegas tanpa ragu-ragu. Fufu, The Void Reversion of Sword Sect mencibir. Tidak peduli apa, dia hanya puncak dari peringkat fenomena. Ada 2 orang di puncak peringkat fenomena di sini dan dia tidak memiliki anggota tubuh tambahan. Petik 2. Hang Qiuyu menggelengkan kepalanya. Ada banyak orang yang berada di puncak peringkat fenomena dalam sejarah, tapi dia berbeda. Fufu,
Perbedaan apa yang ada? The Void Reversion of Sword Sect mencibir sekali lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Berbalik, Hang Qiuyu bertanya dengan cemberut. The Void Reversion of Sword Sect berkata dengan dingin, ku dengar dia adalah iblis. Karena dia iblis, kita secara alami akan membunuhnya dengan sekuat tenaga. Tidak perlu ada moral. Petik 2. Hang Qiuyu berkata dengan tegas, saya menyarankan Anda untuk tidak menyimpan desain apapun padanya. Hang Qiuyu benar-benar menasihati dari lubuk hatinya. Tanpa mengalami malapetaka kota fenomena segudang secara pribadi, tidak ada yang bisa memahami betapa menakutkannya sarjana berjubah hijau ini. Tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia mengalahkan seseorang di ranah Void Reversion dan bertahan melawan pedangku? The Void Reversion of Sword Sect mengerucutkan bibirnya. Tidak kusangka kau benar-benar takut seperti yang dikatakan Jian Wuzong. Hang Qiuyu, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku akui, aku takut. Tanpa menyembunyikan apapun, Hang Qiuyu berhenti sejenak sebelum mengubah topik pembicaraan. Tapi bahkan jika aku tidak takut, aku tidak akan menyerangnya. Siapapun dari Sekte Pedang dapat menyerangnya kecuali aku. 100 tahun yang lalu, aku berhutang nyawa padanya. The Void Reversion of Sword Sect menderu dan tetap diam. Ling Bai dari Snowdrift Valley memelototi Suzimo dan menjilat bibirnya, tampak bersemangat dan bersemangat. Tidak semua teladan akan merasa takut saat mendengar nama itu. Meskipun Ling Bai berada di peringkat ke-20 pada peringkat fenomena, dia telah memperoleh peluang besar setelah memasuki ranah Naschen Soul dan percaya bahwa dia tidak lebih lemah dari paragon Naschen Soul lainnya. Dia datang ke pesta tes 1000 bangau kali ini dengan tujuan mengejutkan semua orang yang hadir dengan kehebatannya. Saat itu, Peri Luo Sue, Void Reversion of Snowdrift Valley, menonjol dan menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo sambil tersenyum. Sudah 100 tahun sejak kita berpisah di Myriad Phenomenon City. Apakah Anda masih ingat saya, Saudara Su? Petik 2. Bagaimana aku bisa melupakan keanggunan peri? Suzimo juga tersenyum. Kembali di Myriad Phenomenon City, dari 13 Naschen Souls, hanya 3 yang memilih untuk tidak melarikan diri dan Peri Luo Sue adalah salah satunya. Peri Luo Sue juga tahu bahwa mereka tidak cocok untuk mengejar saat ini. Dia hanya bertukar basa-basi sebelum mundur. Murid lembah salju, dengarkan. Peri Luo Sue berkata perlahan, tidak apa-apa jika kamu ingin bertarung, tetapi tidak ada yang diizinkan untuk menyerang Suzimo. Hah? Mengapa? Ling Bai marah dan bertanya dengan cemberut. Peri Luo Sue berkata dengan acuh tak acuh, lanjutkan menonton dan kamu akan tahu, aku tidak akan menyakiti kalian. Karena dia ada di sini sekarang, kecuali karakteristik Dharma muncul di pesta tes 1000 bangau, tidak ada orang lain yang akan menjadi ancaman baginya. Saat menyebut nama Suzimo, ada yang waspada, ada yang takut tapi ada juga yang acuh tak acuh. Lord Panglan yang sempurna adalah salah satunya. Dia berada di puncak peringkat fenomena 400 tahun yang lalu dan setengah langkah ke ranah Void Reversion. Dia yakin bahwa dia akan dapat meminum cangkir terakhir dari mistik T kelas tertinggi. Agar adil, karena beberapa kartu truf pribadi, dia bahkan tidak terganggu oleh Ye Tiancheng. Selama bertahun-tahun, dia berada dalam pengasingan. Dia belum pernah mendengar tentang pertempuran apokaliptik, apalagi bencana teladan, 100 tahun yang lalu dan tidak takut sama sekali. Peringkat puncak fenomena, Lord Panglan yang sempurna tersenyum acuh tak acuh. Siapa yang bukan salah satunya? Dia lebih tua dan lebih dewasa daripada paragon Naschen Soul lainnya. Dia tidak punya niat untuk menyerang. Situasi di depannya jelas, Suzimo pasti akan bertarung dengan Ye Tiancheng. Yang harus dia lakukan hanyalah menonton dari pinggir lapangan dan menuai hasilnya. Yah, baiklah. Ye Tiancheng akhirnya pindah. Bangkit perlahan dari singgasananya, dia menatap Suzimo yang tidak jauh dan menyeringai. Tujuan lamaran pernikahanku kali ini hanyalah sebagai umpan. Awalnya, saya pikir saya bisa memancing ikan kecil. Memikirkan bahwa saya akan dapat menangkap tangkapan yang sangat besar. Petik 2. Pada titik ini, Ye Tiancheng tidak lagi menyembunyikan tujuan lamaran pernikahan. Leng Rou menoleh untuk melihat Dao Lord Lan Yue. Dao Lord Lan Yue memiliki ekspresi jelek tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan dia juga tidak memiliki niat untuk meminta maaf kepada Leng Rou. Sebagai Master Sekte dan Master Leng Rou, dia pasti tidak akan sujud di depan semua orang meskipun tahu bahwa dia salah. Bagiku, kamu juga umpan. Suzimo menjawab dengan acuh tak acuh, Di Yin telah lolos dari bencana dengan tidak muncul hari ini. Aku akan menggunakanmu untuk memancingnya keluar. Fu. Ye Tiancheng tertawa, matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia menggelengkan kepalanya. Suzimo,
Oh Suzimo, saya akui bahwa Anda memang memenuhi syarat untuk menantang saya. Namun, jika kamu ingin menantang kakak senior Di Yin, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Perbedaan antara kalian berdua seperti surga dan bumi. Petik 2. Ada dua hal yang salah. Suzimo mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya dengan lembut. Pertama, bukan aku yang menantangmu. Kaulah yang menantangku. Siapa kamu bahkan ketika aku menjadi terkenal? Saya juga puncak peringkat fenomena. Ye Tiancheng terlalu muda dan provokasi sekecil apapun sudah cukup untuk menimbulkan kemarahannya. Peringkat puncak fenomena. Suzimo tersenyum lembut. Itu karena aku tidak ada. Jika ya, saya akan menghapus Anda dari peringkat fenomena. Petik 2. Menghapus. Dia berbicara seolah-olah dia sedang menyeka debu dengan mudah. Kedua, Suzimo melanjutkan, memang ada jarak antara Di Yin dan aku. 100 tahun yang lalu, Di Yin dikejar oleh saya dan melarikan diri dalam keadaan menyesal, membuang semua peralatannya. Dia bahkan tidak berani kembali ke Myriad Phenomenon City. Perbedaan antara kita benar-benar seperti surga dan bumi. Petik 2. Hahaha, itu semua dari 100 tahun yang lalu. Siapa yang tahu apakah itu benar atau tidak? Ye Tiancheng tertawa sinis. Suzimo, kamu sudah tua dan kamu hanya bisa mengenang masa lalu. Era milikmu sudah berakhir. Sekarang setelah 100 tahun telah berlalu, inilah eraku. Akulah dewa yang sempurna nomor 1. Disitulah kamu salah lagi. Suzimo menggelengkan kepalanya. 100 tahun kemudian, sejak saya kembali, saya sekarang adalah tuan sempurna yang nomor 1. Judul itu, Anda tidak diizinkan menggunakannya kecuali saya mengizinkannya. Petik 2. Anda tidak diizinkan menggunakannya kecuali saya mengizinkannya. Kata-katanya sangat mendominasi dan aura tak terlihat hancur, menyebabkan Ye Tiancheng merasakan tekanan. Dan jika aku ingin menggunakannya, Ye Tiancheng memelototi Suzimo dengan mengancam dan mengatakan kata demi kata. Tatapan Suzimo setajam pisau saat dia berkata perlahan, aku akan membunuhmu jika kamu berani menodai gelar itu.